وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Qasar terus jamak. Nah, kalau jamak itu nggak harus safar. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat tertentu itu bisa menyebabkan sholat di jamak. Sekali lagi, ini kebutuhan yang benar-benar penting. Jangan cuman mengada-ada. Wah, aku mau jamak sholat. Memang kamu harus ngapain? Lah, aku tadi nge-game kok. Itu enggak masuk ya dalam kategori seperti itu. Aku tadi main bola, itu juga nggak masuk. Oh, aku tadi sibuk ngarit, itu juga nggak masuk. Ya, jadi benar-benar kepentingan yang memang diperlukan. Misal ya contoh, seorang dokter yang mengoperasi pasiennya. Dia operasi tuh sebelum duhur. Nah, diperkirakan jam 1 atau jam 1:30 selesai. Qadarullah karena organ dalamnya pasien ini lengket semua, jadi harus diurai, dan harus hati-hati. Ternyata selesainya jam 3:30. Ya, nabrak duhur, nabrak asar. Nah, itu dijamak boleh. Ya. Atau dokter ini ngerti, nih, operasi kepala itu lama, rata-rata 5 jam. Nah, maka sebaiknya nunggu waktu duhur dulu. Waktu duhur masuk, langsung dijamak takdim, nah, baru lanjutkan operasinya. Jamak sholat termasuk kesempurnaan rahmat Allah bagi seorang musafir. Jadi termasuk sebabnya juga musafir. Adalah mereka diberi keringanan untuk menjamak 2 sholat dalam satu waktu jika ada keperluan. Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah SAW yajma'u baina sholati dhuhri wal asr idza kana ala dhuhri sayrin wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Apabila dalam perjalanan Nabi SAW menjamak duhur asar serta maghrib dan isya. Imam Syafi'i berkata, boleh menjamak sholat duhur dan asar di salah satu waktu keduanya sesuai kehendaknya. Kehendak di sini maksudnya lebih kepada yang paling memungkinkan. Demikian pula sholat maghrib dan isya baik safarnya jauh maupun dekat. Jadi kalau safarnya memenuhi kriteria minimal maka boleh dijamak, dikosor. Tapi kalau nggak memenuhi maka bolehnya cuma menjamak. Nah, minimalnya berapa? Nah, kembali kepada uruf. Urufnya mana? Uruf kampung kita. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan boleh menjamak waktu duhur dan asar serta maghrib dan isya pada salah satu waktu keduanya. Bahkan jika memang ada sebab yang menuntut untuk jamak, maka hukumnya sunnah untuk melakukan jamak, sebab itu termasuk rukhsah, keringanan dari Allah, sedangkan Allah senang kalau keringanannya diterima atau diambil. Dan juga untuk mengikuti Nabi SAW karena beliau menjamak ketika ada tuntunan untuk menjamak. Adapun jika tidak ada kebutuhan untuk menjamak, maka hukum asalnya bahwa sholat dilakukan sesuai dengan waktunya masing-masing sebagaimana praktek Nabi SAW. Jadi kaidahnya, kalau qasar itu berkaitan dengan safar, kalau jamak berkaitan dengan kebutuhan. Nah, walaupun safar juga bagian dari kebutuhan, sehingga ya sebagian ulama ada yang membolehkan jamak qasar pas safar, gitu ya. Jadi difahami, jangan sampai salah paham, nanti nggak paham. Mengapa jamak qasar loh? Ya kamu ngapain? Nanti ada acara ospek. Itu nggak bener ya kayak gitu. Kalaupun memang itu diperlukan atau dibutuhkan, ya jamak toh, nggak pakai qasar, ospek kok gitu. Tapi ya kalau bisa ospek itu jangan menjamak sholat, ya ospek nggak kemana-mana. Makanya saya tuh sebel banget sama orang yang ospek itu kalau sampai membuat peserta ospeknya kesusahan sholat itulah itu soalnya oke. Karena orang ospek kan banyak jumlahnya toh, mungkin bisa 50, bisa 100, terus panitiane petentang-petenteng, itu wayah sholat deh sholat, kemudian juniornya mau sholat dipersulit gitu. Terus dosanya kayak biasa. Sholat yang boleh dijamak hanya antara sholat duhur dan asar serta sholat maghrib dan isya. Adapun sholat subuh nggak boleh dijamak dengan sholat sebelum atau setelahnya. Demikian juga sholat asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Anas radhiyallahu anhu berkata, karena Nabi SAW idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asar.
Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan sholat duhur hingga asar. Jadi kan ada masuknya waktu duhur itu matahari tergelincir, jadi setelah di tengah bergeser. Berarti kan itu belum waktu duhur. Nah, maka Nabi mengakhirkan nanti di asar. Ini jalan aja nggak apa-apa. Jadi kalau bisa nunggu duhur dulu ya silakan. Tapi kalau enggak ya jalan aja. Apalagi kayak kereta, pesawat tuh jadwal udah tertentu, nggak mungkin kamu apa minta ditungguin apa kereta nih kan saya belum datang harusnya kalian nunggu saya ini sopo kan gitu. Nah, apabila beliau berangkat setelah duhur artinya setelah matahari tergelincir beliau sholat duhur dulu kemudian baru berangkat, ini berarti jamak takdim, tadi jamak takhir. Adapun tata cara menjamak sholat adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, baik di akhir ataupun di depan, bebas ya, nggak ada yang kemudian di awal lebih utama daripada di akhir, nggak ada, bebas. Misalnya sholat duhur dan asar dijamak digabung dikerjakan waktu duhur pada waktu atau pada waktu asar, keduanya boleh. Hendaklah adzan satu kali atau untuk sholat dan iqamat pada setiap sholat, yaitu satu kali adzan cukup untuk duhur dan asar, tapi iqamatnya setiap kali mau sholat. Jadi dia kamu jamak duhur asar ya, maka adzan sekali atau adzan ikut masjid sekitar lah gitu. Nah terus ketika mau menjalankannya, duhurnya qomat. Itu sudah selesai, salam, kan mau berdiri untuk asar atau qomat lagi. Gitu ya. Nah kalau nggak pakai qomat, apa sholatnya nggak sah? Sah. Gitu. Cuman kita ngomongkan keutamaannya. Jadi keutamaannya itu setiap mau sholat, itu ada adzan, ada iqomah. Oh kok adzannya udah dilakukan atau udah terdengar, maka iqomah tok. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.